Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat tentunya di pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya Randy Supriyadi bisa kembali menjumpai pemirsa di rumah dalam acara Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Pemirsa di rumah, tema kita hari ini adalah stunting. Pemirsa tahu nggak nih apa itu stunting? Stunting ini adalah gangguan perkembangan pada anak loh. Nah, stunting ini jika dibiarkan dapat mengganggu pertumbuhan anak. Selain itu juga dapat mengganggu kinerja perkembangan otak pada anak. Nah, menurut data WHO, setiap negara itu prevalensi stuntingnya harus di bawah 20%. Sedangkan saat ini di Indonesia masih di angka 21,6%. Sedangkan untuk target Indonesia sendiri di tahun 2024 itu prevalensi stunting itu di angka 14%. Lalu, apakah stunting ini bisa dihindari? Atau jika sudah terdampak, apakah stunting ini bisa diobati? Nah, hari ini kita akan membahas itu bersama dua narasumber kita. Sebelum itu pemirsa di rumah, bagi yang mau konsultasi bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp interaktif di 0851 7676 4648. Atau juga pemirsa bisa komen di postingan terbaru di Instagram kita di @tvri-bengkulu. Sudah ada bersama kita Dr. Putri Santri. Halo dokter. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat dok ya? Semangat. Selanjutnya sudah ada ini Promkes ya, promosi kesehatan. Ada Abang Agung Saputra, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ya, Bang. Sehat Bang ya hari ini? Alhamdulillah Masih semangat ya? Semangat dong. Hari ini bakal bahas mengenai stunting. Iya. Kalau dari dokter sendiri dok ya, sebenarnya kalau secara teori stunting ini apa sih dok? Oke, kita berarti ngomongin dari definisi dulu Iya, ya. definisi dok. Oke, dari definisi WHO tahun 2020, stunting itu adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang badan ataupun tinggi badan berdasarkan usia. Nah, kita katakan pendek atau sangat pendek itu nanti ada kurva tertentu, kurva khusus dari WHO, kurva pertumbuhan, dan angkanya itu akan menunjukkan di bawah minus 2 standar deviasi. Yang disebabkan karena apa? Karena adanya kekurangan asupan nutrisi dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas. Kita bakal bahas lebih lanjut nanti dok ya. Oke, kalau dari Bang Gus sendiri ya, selaku promosi kesehatan, kalau untuk di Provinsi Bengkulu, seberapa mengkhawatirkan sih untuk stunting pada anak ini? Oke, baiklah sebelumnya untuk di Provinsi Bengkulu ya, untuk data risetnya dulu nih saya kasih tahu dulu untuk prevalensinya itu di bawah 10%. Oh masih rendah gitu ya? Iya, di bawah 10%. Akan tetapi ini di sebagian untuk di Kota Bengkulu ini setiap wilayahnya ada menyumbang setiap kelurahan misalnya ini ada satu balita yang udah dikategorikan stunting, walaupun itu belum sepenuhnya memang stunting gitu, tapi udah menjuru ke stunting gitu bang. Tapi harapan kita nggak ada stunting dok. Iya, betul bang. Bang ya? Iya. Oke, ini sudah ada Selindian ya dok ya? Yap. Kita bakal bahas lebih lanjut mengenai stunting nih. Boleh dokter? Oke, saya izin berdiri ya. Boleh. Jadi tadi secara definisi sudah ya kita sebutkan bahwa stunting ini adalah pendek ataupun sangat pendek. Yang didasarkan karena apa? Karena dari kurva pertumbuhan kurva WHO yang akan menunjukkan nanti plot atau titiknya itu di bawah minus 2 standar deviasi. Nanti untuk kurvanya kita tunjukkan di belakang ya. Dan ini adalah permasalahan yang disebabkan karena nutrisi yang tidak adekuat ataupun infeksi berulang atau kronis yang terjadi di dalam 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK itu apa? 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari saat anak masih di dalam kandungan. Berusia dari kandungan ibu kan sekitar 9 bulan ya, berarti sekitar 270 hari ditambah dengan usia 0 sampai dengan 2 tahun. Jadi nanti 2 tahun itu sekitar 730 harinya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itulah yang akan menentukan anak itu nanti bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal atau tidak. Gitu. Nah, untuk saya definisi ya yang paling penting juga untuk kita jelaskan mengenai stunting ini adalah, coba di next dulu. Itu salah satu faktornya adalah bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Boleh di next slide-nya? Oke, kita next dok ya. Berat bayi lahir rendah ini dia menentukan kejadian stunting juga, walaupun
nanti ada yang namanya catch up growth ya. Catch up growth itu artinya seorang anak bisa kita lakukan intervensi gizi sehingga bisa meningkatkan berat badannya. Ini untuk secara normalnya, idealnya berat badan lahir itu seperti apa, panjang badannya seberapa normal, kemudian lingkar kepalanya juga. Tapi yang paling penting adalah ini ada kurva tadi ya yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi secara definisi tadi harus di bawah -2 standar deviasi dari kurva pertumbuhan WHO. Ini yang saya bilang kurva pertumbuhan WHO. Jadi kurva ini bisa menilai pertumbuhan baik itu berat badan berdasarkan usia, berat badan berdasarkan tinggi badan, ya nanti akan dimasukkan ke dalam titiknya dimasukkan ke dalam kurva ini. Contohnya ya, jadi ini ada ada angka di sebelah kiri dan di bawah. Yang sebelah kiri ini menunjukkan tinggi badan atau length dalam sentimeter, sedangkan di bawah ini adalah usia. Jadi kita lihat dulu nih judulnya. Jadi nanti itu kurvanya kan ada banyak. Ada yang untuk perempuan juga, ada yang untuk laki-laki juga, dan itu berbeda. Ini dari 6 bulan sampai 2 tahun. Kalau yang di atas itu dari lahir 0 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi nanti akan berbeda kan standarnya. Nah, kalau kita coba lihat contoh yang ini ya. 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Terus kita lihat di sini ada angka sentimeter dan ada usia. Ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai dengan ini 1 tahun dan ini 2 tahun. Dan yang paling harus diperhatikan juga adalah di sini ada warna ya, ada hitam, merah, hijau, kemudian ada merah dan hitam, dan ini ada yang saya bilang tadi standar deviasi. Ketika kita mendiagnosis seorang anak itu mengalami stunting, itu berarti nanti plotnya itu atau titiknya itu berada di bawah sini, di bawah dari garis merah atau di bawah dari -2 standar deviasi. Dikatakan normal apabila di atas -2 standar deviasi, berarti di sekitar sini itu normal. Cuma semakin dekat dengan garis hijau, maka akan semakin ideal juga pertumbuhan sang anak. Oke, kita contohin ya. Misal ada anak anak datang untuk diperiksakan antropometri, namanya pertumbuhan baik itu tinggi badan, kemudian berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Kemudian ternyata tinggi badannya anak usia 1 tahun itu di angka 67 cm misalnya. Berarti kita lihat di sini kan ada angka 65, 66, 67. Berarti dari sini ya kita tarik garis ke usia 1 tahun. Berarti titik temunya di sini, ya kan? Kalau titik temunya di sini berarti nanti kita titikin nih di sini. Nah, berarti posisinya ini anak usia 1 tahun dengan tinggi badan 67 cm itu di bawah garis merah kan, di bawah garis dari -2 standar deviasi. Berarti ini kita kategorikan sebagai pendek atau stunting begitu. Nah, kalau misalnya lagi nih ada anak datang dengan usia 1 tahun, kemudian dia 75 cm ya. Berarti kan dia di sini kita tarik garis 75 cm ke 1 tahun. Nah, berarti dia di sini tuh mendekati garis 0. Itu berarti dia sudah mendekati ideal ya dengan tinggi badan 75 cm usia 1 tahun. Berarti dia ideal karena mendekati garis hijau. Sebenarnya di sini walaupun dia di atas -2 itu masih dikategorikan normal. Oh, masih aman ya, kalau masih di aman. atas -2 gitu ya? Ya, masih dikategorikan normal. Kalau dia sudah di atas persentil 3, standar deviasi 3 itu biasanya perawakan tinggi kita menyebutnya. Oke. Tapi itu aman dok ya kalau di atas 3 gitu? Ya aman. Nanti akan ada lagi perbandingannya dengan berat badannya berapa begitu. Nah, ini untuk laki-laki, ini kurva untuk laki-laki dan ini kurva untuk perempuan ya. Ini sebenarnya ibu-ibu di rumah kalau misalnya bawa anak ke posyandu atau bawa ke puskesmas itu biasanya diberikan buku ya ataupun semacam kartu sebagai kita bisa mencatat setiap bulannya ataupun setiap per 3 bulan anaknya diperiksa ya, apa track recordnya tuh kita catat di rekam medisnya supaya kita bisa lihat nih, oh kalau misalnya berat badannya stuck, apa nih yang harus dilakukan gitu, harus dikonsultasikan ke dokter begitu. Nah, ini untuk ciri-cirinya tadi kita sudah bahas definisi ya. Definisinya berarti secara umum adalah pendek, tapi ada kurva tertentu yang untuk menentukan anak tersebut pendek. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting ya, tapi anak yang stunting biasanya feature-nya ya pasti terlihat pendek gitu.
Ada juga anak pendek yang maksudnya tuh secara genetik. Jadi bukan didiagnosis stunting, memang dia dari bawaannya atau ada secara genetik dia itu diturunkan dari orang tuanya. Tapi itu ada perbedaannya dok ya? Perbedaan Iya. pendek yang karena genetik Benar. sama stunting itu dok? Ya, jadi nanti biasanya pada anak-anak tersebut tidak ada gejala yang seperti ini ya. Ini gejala untuk anak stunting. Tadi ya pertama terlihat lebih pendek daripada anak sepantarannya, kemudian pertumbuhannya melambat, wajah tampak lebih muda, pertumbuhan gigi terlambat, dan ini ya perlu di-highlight, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Berarti ini ada pengaruhnya ke fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini fungsi kognitif ini melambat ataupun prosesnya menjadi bermasalah itu karena ada permasalahan pada fungsi otak ya. Jadi stunting ini ada kaitannya juga dengan fungsi kognitif. Kemudian yang lainnya yang nomor 6 sampai nomor 9 itu tadi ya balitanya BB-nya mungkin tidak naik, cenderung turun, kemudian anaknya lebih pendiam, terus perkembangannya terhambat, telat menstruasi pertama, kemudian yang paling penting juga adalah mudah terserang berbagai penyakit infeksi. Jadi metabolisme tubuhnya atau kekebalan tubuhnya kurang atau di bawah normal sehingga dia akan mudah atau rentan terkena penyakit. Gitu. Itulah mengapa stunting ini jadi salah satu program unggulan ya dari Kemenkes, dan ada targetnya juga tadi seperti yang Randy sebutkan di depan. Ada targetnya karena bahaya atau dampaknya ini tidak hanya dari jangka pendek saja, tapi juga ke jangka panjang begitu. Oke. Berarti tadi itu kalau dok kita bicara masalah definisi, terus bicara masalah perbedaan gitu dok ya. Yep. Berarti memang beda gitu ya antara stunting dengan orang yang genetik atau perawakannya itu yang berbeda. pendek tadi dok ya. Tapi memang ada hal-hal yang menjadi fokus gitu ya. Fokus atau hal-hal lain gitu jadi yang harus penyebabnya. diperhatikan. Kita bakal bahas lagi dok ya Oke, setelah ini ya siap. mengenai stunting ini. Nah pemirsa di rumah kita bakal bahas lagi mengenai stunting ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito bersama Kita Sehat.